Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa aku bakalan melihat sebuah video nih guys. Oke. Kali ini aku mau lihat dong, ini ada judulnya video apa ya ini? As NATO PS Rusia Cina memanas. Diam-diam Jokowi dan Prabowo perkuat alutsista TNI militer Indonesia. Wah, kira-kira kayak gimana ini ya? Apa yang memanas nih guys? Wah, bikin penasaran aja ya. Sampai-sampai Bapak Presiden sama Bapak Menteri Pertahanan Indonesia memperkuat militer Indonesia guys, TNI Indonesia ya. Lihat dulu deh, kayak gimana sih, apa sih ini maksud video, apa yang manas ini? Sebagai kementerian dan anggaran terbanyak sejak periode kedua Pak Jokowi, Kementerian Pertahanan sepertinya menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Buktinya Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara, versi globalfirepower.com. Nah, sebagai orang Indonesia, kita tentu mau tahu dong seberapa kuat militer kita ini sekarang. Tentu saja. Oke. Mari kita mulai dari melihat finansialnya dulu. Dari data yang disajikan globalfirepower.com, Indonesia dengan berani menggelontorkan dana sebanyak 8,8 miliar US dollar atau 133,87 triliun rupiah. Dana ini merupakan secuil atau sekitar 0,7% dari GDP kita yang mencapai 1,18 triliun US dollar atau 17,9 kuadriliun rupiah. Makanya secara daya beli maksimal, Indonesia masih bisa terbang tinggi di angka 855 miliar US dollar atau 13 kuadriliun rupiah. Nah, jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia cuma menggelontorkan dana sekitar 2,59 miliar US dollar atau 39,4 triliun rupiah. Jika dihitung, budget militer kita hampir 3 kali lebih banyak. Bukan cuma itu, uang yang dikeluarkan Indonesia juga lebih banyak ketimbang runner-up Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Di mana budget militer negara naga biru itu cuma mencapai 6,2 miliar US dollar atau 94,3 triliun rupiah. Jadi secara finansial, memang wajar jika kita menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Ya, secara kan Indonesia itu luas, berbagai pulau ya kan. Tentu aja pengeluarannya juga selain banyak, mentereng di persoalan keuangan, negara kita juga tidak kalah dalam persoalan jumlah personil. Dari datanya, jumlah personil Indonesia sekarang ada di angka 1.080.000 personil. 400.000 diantaranya adalah personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Jika melihat lebih dalam, dari 1 juta lebih personil ini, Indonesia memiliki beragam pasukan khusus yang membanggakan. Mulai dari Kopassus, Denjaka, dan Kopaska. Nah, persoalan darurat militer yang tentu kita tidak semua inginkan, Indonesia sebenarnya punya sumber daya yang sangat besar. Perlu kita tahu kalau jumlah personil Indonesia tadi cuma 0,4% dari populasi keseluruhan yang mencapai 277 juta jiwa. Bener banget. Lalu jika dibandingkan dengan mereka yang berumur 16 hingga 49 tahun yang mencapai 112 juta jiwa, jumlah personil kita cuma 0,9%. Jadi secara jumlah pun kita masih yang terbesar di Asia Tenggara. Baik, dari membicarakan uang dan juga jumlah personil, mari kita pindah ke alutsista. Persoalan alutsista negara kita memang bukanlah yang terbaik soal produksi. Buktinya, kita masih menggantungkan diri terhadap pembelian. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena seperti biasanya, di mana ada pembelian, di situ ada korupsi. Bahkan saking seringnya pembelian alutsista dikorupsi, Kemenhan sampai geram. Ya, semoga saja nantinya pelaku-pelaku korupsi ini bisa ketangkep ya. Nah, daripada berlarut-larut bahas korupsi alutsista, yuk dah kita mulai melihat alutsista yang dimiliki Indonesia dari Angkatan Darat. Berdasarkan data Angkatan Darat memiliki 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 567 penembak artileri, dan 63 peluncur roket. Dari keseluruhan alutsista yang dimiliki, Indonesia menggabungkan antara produksi luar negeri dan juga produksi dalam negeri. Contohnya saja untuk tank tempur.
Dari 314 tank tadi, 103 diantaranya adalah Leopard 2A4 dari Jerman. Oh, berarti nggak cuma diimpor doang ya, katanya tadi ada dalam negeri sama luar negeri. Jadi intinya Indonesia itu masih bergantung ya sama negara-negara di luar sana yang mungkin mereka tuh udah memproduksi yang sangat bagus gitu ya. Kalau kita memproduksi bagus, ngapain lagi kita mengimpor gitu ya dari luar, mending punya sendiri. Nah, dari kisaran harganya pada tahun 2017, harga tank ini mencapai 5,74 juta pound sterling atau sekitar 62 miliar rupiah untuk satu unit. Secara spesifikasi, unggulan tank tempur Jerman ini berada di senjata utamanya, yaitu L44 Rheinmetall 120 mm smoothbore cannon yang telah didukung sistem kontrol tembakan digital, pengintaian laser, dan juga ada night vision-nya. Jadi selain memiliki daya hancur yang sempurna, tank ini bisa digunakan dalam segala kondisi. Nah, karena tank ini termasuk tank jadul yang diproduksi di tahun 1985, makanya sekarang banyak negara yang mulai mengupgrade mesin Leopard 2A4 menjadi Leopard 2A7 yang lebih mutakhir tentunya, seperti yang dilakukan Australia. Apakah Indonesia juga perlu upgrade juga? Di sisi produksi dalam negeri ada alutsista yang bernama Harimau. Alutsista ini masuk dalam kategori modern medium weight tank yang dihasilkan atas kerjasama dengan Turki. Tank yang dikembangkan dengan dana fantastis mencapai 30 juta US dollar atau 456 miliar rupiah ini memiliki senjata utama berupa meriam Cockerill kaliber 105 mm. Sebagai tank serang medium, Harimau ini sebenarnya terbilang unggul. Semoga saja kedepannya ya produksi dalam negeri terus dikembangkan agar bisa menyamai produsen alutsista utama seperti Amerika, Rusia, Cina, dan Jerman. Amin. Semoga saja ya guys. Karena semakin berkembangnya teknologi ya, sekarang Indonesia mari itu kita kan pindah makin ke Angkatan Udara yang tidak kalah menakjubkan. Dari Ini datanya, Angkatan Angkatan Udara Indonesia memiliki 78 jet tempur, 191 helikopter, dan 212 pesawat bantuan. Seperti Angkatan Darat yang sebelumnya dibahas, Angkatan Udara kita juga bergantung dengan suplai dari pembelinya. Dari beragam informasi yang tersedia, pembelian yang dilakukan Indonesia cukup mencengangkan. Pertama ada Lockheed Martin C-130J Super Hercules yang merupakan pesawat angkutan yang bisa membawa 33 ton kebutuhan militer. Indonesia jadi negara ASEAN pertama loh yang menggunakan pesawat tersebut. Kedua ada drone AKS dari Turki yang merupakan drone serang dengan daya jelajah mencapai 250 km dan kecepatan 217 km per jam. Dan yang paling hebat adalah proyek pesawat tempur KF-21 Burame. Nah, proyek ini adalah proyek bersama antara Korea Selatan dan Indonesia yang sangat ambisius. Pesawat tempur yang direncanakan selesai tahun 2026 ini memiliki spek yang luar biasa. Mulai dari kecepatan yang mencapai 2.234 km per jam dan jangkauannya 2.980 km. Persenjataan dari jet tempur ini juga sudah paket komplit, mulai dari rudal anti kapal, udara ke udara, udara ke darat, hingga untuk misi bombardir. Jadi, dari kekuatan Angkatan Udara, Indonesia adalah superior di Asia Tenggara. Hebat. Jika yang tadi terlalu sempurna, sepertinya satu-satu yang jadi kelemahan Indonesia malah datang dari alutsista Angkatan Laut. Padahal, sama-sama kita tahu, negara kita ini adalah negara maritim yang kebanyakan wilayahnya itu adalah laut. Dari datanya alutsista Angkatan Laut Indonesia, cuman ada 10 fregat, 21 korvet, 4 kapal selam, 202 kapal patroli, dan 13 kapal penyapu ranjau. Jumlah ini jelas sangat kecil dan terbilang jadi kelemahan utama. Padahal Indonesia sering berseteru di kawasan laut, utamanya dengan Cina, persoalan Laut Natuna Utara. Baru-baru ini negeri tirai bambu bahkan makin berani dengan mengarahkan laser ke kapal patroli Filipina. Jadi Indonesia memang harus melakukan peningkatan alutsista laut. Dalam beberapa tahun terakhir, memang sudah ada percobaan perbaikan kualitas. Buktinya Indonesia membeli 2 unit kapal selam Scorpio dari Prancis. Kapal yang dibeli dengan harga 450 juta US dollar
atau sekitar 6,4 triliun rupiah per unit ini punya kemampuan untuk mengangkut 30 ranjau laut dan 18 torpedo penghancur. Namun tentu saja dua unit tidak mengubah kekuatan Indonesia secara signifikan. Nah, itu tadi. Nah, teman-teman, itu dia videonya. Aku setuju ya sama yang dikatakan sama video, kayaknya untuk yang di laut itu perlu ditingkatkan lagi guys, karena memang sih permasalahan kan memang selalu datang di laut ya, kayak yang Natuna itu selalu aja ada, ya kan tahu sendiri lah ya, nggak pernah selesai Natuna, karena memang Indonesia itu kan berupa sebuah pulau, jadi otomatis itu di sekeliling itu ya laut ya guys, jadi perlu banget itu alutsista yang di laut itu di upgrade ya, dikembangkan lagi, pokoknya bikin seoke mungkin. Kayak yang di udara itu kan udah ya keren banget ya, perfect lah ya. Jadi yang laut ini kayaknya juga perlu dibenahi guys. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye.